Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas Cyber Communication. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan juga tetap semangat untuk menjalani perkuliahan. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai media baru, new media. Kita akan bicara tentang definisi dari new media, serta konsep maupun aspek yang berkaitan dengan new media. Saya lewat Elitax sudah meminta teman-teman untuk menonton video kan ya, video evolusi ataupun perkembangan dari media tradisional ke media digital. Lalu setelahnya saya minta teman-teman menuliskan pendapat mengenai perbedaan dari kedua jenis media ini. Nah, kita lihat di sini kalau old media yang bagian kiri, sedangkan yang new media yang bagian kanan. Nah, kita lihat bedanya apa ya? Kalau dari contohnya saja, dari gambar yang ada, dan tentunya dari video yang sudah teman-teman tonton, media lama ini ya media yang ada sejak lama ya, secara sederhananya, atau berada di era terdahulu. Kalau di video, kita bisa lihat dari zaman pertama kali orang itu berkomunikasi dengan menuliskan atau mengukir di pintu-pintu gua, kemudian kita masuk ke masa industri, udah punya mesin cetak, kita punya koran, kemudian berkembang lagi menjadi radio, televisi. Nah, itu yang dikategorikan sebagai old media atau media tradisional. Sedangkan new media yang mana kita sering kenal ya internet gitu. Media yang sudah menggunakan teknologi digital. Nah, kita akan cek lebih dalam lagi gitu, kira-kira yang sudah dituliskan teman-teman di forum sudah tepat atau tidak ya. Nah, untuk tahu benar tidaknya, kita akan sama-sama membahas mengenai definisi dari new media itu sendiri. Akan ada beberapa definisi yang saya tuturkan. Yang pertama, saya meminjam definisi dari Martin Lister dan kawan-kawan. Di sini disebutkan bahwa media baru mengacu pada perubahan skala besar dalam produksi media, distribusi media, dan penggunaan media yang bersifat teknologis, tekstual, konvensional, dan budaya. Yang perlu kita garis bawahi di sini yang pertama itu perubahan skala besar. Jadi bukan perubahan yang sedikit gitu ya, ibaratnya dari televisi yang segede gaban gitu, yang ibaratnya tabung menjadi flat, itu kan hanya dari tampilan saja. Tapi ini perubahan yang masif. Nah, dalam hal apa saja perubahannya terjadi? Yang pertama dari produksi medianya. Kita lihat dari produksi aja, kita bandingkan media lama dan media baru. Kalau di masa lalu, kita bicara produksinya media, produksi informasi yang dilakukan oleh media, itu kan hanya dilakukan oleh segelintir orang saja yang bekerja di perusahaan media. Jadi hanya wartawan dan jurnalis saja nih yang bisa memproduksi informasi. Tapi sekarang semua orang bisa memproduksi informasi, termasuk kita. Setelahnya, selain produksi, kita lihat juga perubahan di distribusi medianya. Nah, kalau zaman dulu nih, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi tentang produksi ya, suatu informasi itu bisa sampai ke tangan konsumen tuh melewati banyak sekali proses atau tahapan-tahapan. Yang pertama, jurnalisnya turun dulu ke lapangan, mencari berita, kemudian diedit beritanya oleh editor, kemudian diatur layoutingnya oleh desainer di suatu perusahaan media, dikirim ke perusahaan cetak, barulah tercetak korannya, kemudian setelah dicetak diambil oleh truk-truk besar, diantar ke agen, dari agen dikirim lagi atau diambil oleh para loper, yang kemudian sampai ke masing-masing rumah pelanggan, atau dijual di jalan raya, atau dijual di warung-warung, barulah kemudian sampai ke konsumen. Panjang sekali prosesnya. Sedangkan sekarang kan enggak ya, distribusi itu ibaratnya jadi kilat. Kita produksi informasi, kita bikin, wah saya lihat terjadi peristiwa A di sini. Kita upload di IG story, udah semua orang bisa mengonsumsi informasi tersebut. Jadi sangat kilat. Dan juga dengan perubahan di produksi dan distribusi, tentunya berpengaruh juga ke penggunaannya. Ya, baik dari sisi teknologinya, bahwa ya akhirnya kita kan menggunakan
tools-tools yang baru ya, secara teknologi dia lebih maju, kemudian dari tekstualnya, konten yang diproduksi pun lebih beragam, kemudian juga berpengaruh terhadap budayanya kita sendiri. Jadi itu yang disebut sebagai media baru oleh Lister. Selanjutnya ada definisi dari Everett Rogers, yang mana dibagi ke 4 era, dan ini sebenarnya berkaitan dengan video yang sudah teman-teman tonton ya, bahwa ada era komunikasi tulisan, cetak, baru kemudian ke era telekomunikasi yang masuk itu radio dan televisi, baru ke era komunikasi interaktif. Nah, kalau dari definisi Rogers yang kita perlu garis bawahi adalah media baru adalah media yang berkembang pada era komunikasi interaktif. Nah, apa sih memangnya kok disebut sebagai komunikasi interaktif yang kemudian menjadikannya beda dengan media lama atau media tradisional? Nah, di era sekarang, kita itu kan tingkat interaksinya semakin jauh meningkat gitu. Kalau dulu perusahaan media baik koran, majalah, televisi, radio, produksi berita kita hanya bisa konsumsi. Kalau kita mau memberikan feedback atau mau menanggapi berita tersebut bisa aja sih, tapi prosesnya lebih lama. Ya kalau teman-teman baca koran terus nggak terima nih sama pemberitaannya, ya bisa sih kalau mau mengkritik, tapi harus lewat surat pembaca. Surat pembaca pun difilter dan dipilih gitu kan sama para editor koran tersebut. Sedangkan sekarang, wah, makanya kelakuan netizen makin menjadi-jadi ya ibaratnya. Karena mudah sekali untuk berinteraksi dengan informasi. Begitu informasi di-publish, langsunglah kita bisa komen, kita bisa like, bahkan kita bisa dislike gitu ya. Kalau di Facebook kan banyak ya pilihannya, bisa angry, sad, dan lain-lain. Kemudian di YouTube kita bisa kasih jempol ke bawah, lalu komen yang ya macam-macam lah, mau memberikan kritik bagaimanapun tuh bisa. Walaupun ya ada sih sedikit upaya memfilter, kayak di IG kan komennya bisa kita atur ya, filter keyword tertentu tidak muncul, tapi interaksinya tentu jauh lebih tinggi. Nah, ini yang menjadikan salah satu ciri utama dari media baru, era komunikasi interaktif, di mana kita tidak hanya menjadi seorang konsumen informasi, tapi juga bisa memproduksi informasi. Itu tadi, orang produce informasi gitu ya, produce information, kita consume gitu ya, kita oh ada informasi ini tapi saya tidak terima, kita tambahkan informasi baru lewat kolom komentar atau kita upload sesuatu yang untuk ibaratnya menanggapi informasi yang kita baca tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai interaksi. Makanya kita juga di era sekarang disebut sebagai prosumer, producer and consumer. Kita memproduksi dan kita juga mengonsumsi. Ada lagi definisi dari Ron Rice, yaitu bahwa media baru melibatkan komputer di dalamnya, ya secara teknologinya seperti itu, yang memfasilitasi penggunanya untuk berinteraksi, baik sesama pengguna maupun dengan informasi yang diinginkan. Ini relevan dengan definisi sebelumnya ya, lagi-lagi tentang interaksi. Nah, tapi ada tambahan di sini bahwa tidak hanya dengan informasinya, tapi dengan sesama pengguna. Ya, kita pengguna media sosial, kita bisa berinteraksi dengan pengguna lain di platform tersebut, sesama pengguna Instagram, sesama pengguna TikTok, sesama pengguna Twitter, kita bisa berinteraksi. Selanjutnya definisi dari McQuail, media baru adalah tempat di mana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi. Nah, ini juga penting nih. Ini berkaitan dengan produksi informasi itu tadi. Seperti yang saya sebutkan, dulunya kalau kita bicara produksi media, hanya orang-orang yang bekerja di perusahaan media saja yang bisa membuat berita lalu menyebarkannya. Nah, sekarang kan tidak. Semua orang bisa menjadi produsen informasi, bisa membuat informasi, mengunggahnya dan menyebarkannya ke banyak orang, bahkan bisa lintas kota, lintas negara gitu kan. Distribusinya lewat satelit menggunakan jaringan kabel dan komputer, dan karena interaksi tadi, karena media baru memungkinkan terjadinya interaksi, akhirnya keterlibatan audiens juga semakin meningkat itu tadi. Dulu kita hanya menikmati konten, makanya ada istilah couch potato ya. Kita ibaratnya hanya duduk di sofa, ya udahlah dengerin apa kata media. Nah, sekarang kita bisa memproduksi informasi itu sendiri dan juga berinteraksi dengan informasi tersebut maupun dengan pengguna lain yang menggunakan media tersebut juga. Sehingga menarik juga nih, dari Terry Flew mengatakan bahwa new media itu baru dalam hal efeknya kepada masyarakat, bukan kronologi kemunculannya. Ya, kalau
di video tentang evolusi tadi kan kita akhirnya melihat bahwa oh berarti media baru yang paling baru muncul itu yang disebut sebagai media baru. Sedangkan kalau menurut review lebih ke efeknya ke masyarakat. Apakah terjadi perubahan yang sangat signifikan gitu? Ya misalnya tadi ya dari awalnya hanya diam saja mengonsumsi informasi, sekarang bisa memproduksi informasi, itu baru dikatakan sebagai oh ada perubahan media di sini, ada yang baru di sini karena efeknya sangat berbeda ke masyarakat. Kalau review menekankan di efeknya, bukan di kronologinya. Karakteristik dari new media, lagi-lagi saya meminjam konsepnya Terry Frew. Nah ini ada dua ya, dari Terry Frew maupun dari Livrew dan Livingstone. Menurut saya keduanya saling relevan, dan Livrew dan Livingstone ini melengkapi apa yang sudah ditulis oleh Terry Frew. Terry Frew pertama menyebutkan bahwa new media itu karakteristiknya digitization dan convergence. Digitization ya berarti ketika tadi ya menggunakan teknologi digital sudah terdigitalkan, dan konvergensi ketika kita bisa mengonsumsi konten media gitu dalam satu gadget saja. Penjelasannya seperti apa akan setelah ini. Tapi saya mau tunjukkan dulu Livrew dan Livingstone juga menggunakan karakteristik yang sama di poin nomor 3 dan 4, digitize dan convergence. Tapi ditambahkan dengan aspek computing dan IT, yaitu tadi seperti yang disebutkan definisi sebelumnya, bahwa melibatkan teknologi komputer dan juga bicara tentang jaringan. Nah, digitization ini kan karakteristik utama dari new media versi Terry Frew maupun versi Livrew dan Livingstone ya, bahwa terjadi perubahan dari analog ke digital. Apa sih yang disebut sebagai digital? Yaitu informasi dalam bentuk bilangan biner 1 dan 0. Ini mungkin lebih ke teman-teman IT yang mengerti, tapi suatu informasi itu baru kita bisa konsumsi di teknologi digital ketika dia sudah diubah ke 1 dan 0. Makanya kayak 1001 itu artinya apa, 0101 itu artinya apa. Nah, saya nggak hafal juga, tapi kurang lebih seperti itu logikanya. Untuk yang ingin mendalami tentang sejarah dan perkembangan dari digitalisasi, ini ada artikel yang menarik dari Forbes, nanti saya share juga linknya di Elitak. A Very Short History of Digitization, judul artikelnya. Silakan dibaca. Kemudian, karakteristik kedua yang paling menonjol dari new media adalah konvergensi, yang saya rasa teman-teman juga pasti sudah pernah mendengar konsep ini ya di mata kuliah lain. Kita bicara konvergensi bukan hanya bicara tentang fenomena teknologi, namun juga budaya. Konvergensi itu misalnya gini, dulu kita kalau mau membaca, itu harus punya koran, atau novel, atau majalah gitu kan. Kalau mau menonton gambar yang bergerak gitu kan, harus pakai televisi, mau mendengar gitu ya lewat radio. Nah sekarang semua hal yang berbeda-beda itu bisa kita lakukan hanya lewat satu gadget saja, lewat smartphone, lewat laptop, lewat tablet gitu ya. Jadi hal yang berbeda-beda tergabung dalam satu, itu yang disebut sebagai konvergensi. Dan juga akhirnya konten yang sama pun bisa kita nikmati dalam berbagai device ya, ibaratnya kalau dulu ya namanya mau nonton gambar bergerak kan harus di layar televisi. Nggak bisa kita mau nonton video tapi pakai koran, kan nggak bisa. Sekarang misalnya kita pertama lihat di TV, lalu kita mau nonton juga di handphone, sangat gampang, sangat memungkinkan. Nah, kalau menurut Jenkins, Jenkins ini kayak tetuanya konvergensi media, yang dimaksud sebagai konvergensi adalah flow atau aliran dari konten di berbagai platform media, terus kerjasama atau kolaborasi antar industri media, karena itu tadi ya, dia bisa berbagai, apa ya namanya, berbagai devices, kemudian ya kayak kalau kita bicara industri sekarang deh, kita pakai aplikasi Grab gitu atau GoFood, itu kan aplikasi sebenarnya awalnya hanya untuk transportasi online, tapi kemudian sekarang banyak banget pilihannya, mau belanja di situ bisa, mau bayar yang lain-lainnya bisa, kemudian mereka punya GoPay, punya OVO, itu kan industri perbankan sebenarnya, tapi masuk ke juga atau berkolaborasi dengan industri transportasi. Nah, itu yang disebut juga sebagai konvergensi. Dan juga perpindahan
kebiasaan audiens media, seperti yang disebutkan berbagai akademisi tadi ya, bahwa kalau kita bicara tentang new media ketika terjadi perubahan, terutama efeknya ke masyarakat. Yang mana sekarang audiens media will go almost anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they want. Kita bisa milih, kita mau apa, carinya di mana, kita bisa pilih. Kalau dulu kan kayak terbatas banget gitu kan pilihan kita, kalau sekarang mau apa aja, ibaratnya kayak sebatas jempolnya kita aja gitu. Nah, kita bicara new media, ada 20 konsep kunci yang disebut oleh Terry Flew. Di sini ini adalah konsep-konsep kunci dari media baru. Jadi hal-hal yang relevan dengan media baru. Nah, konsep kunci ini kita akan bahas sepanjang 1 semester ke depan. Jadi saya minta teman-teman, nanti saya pilihkan, ya masing-masing mahasiswa mendapatkan yang nomor berapa. Anda cari definisinya lewat berbagai referensi yang ada di internet, ataupun di buku, terserah. Nanti sepanjang perjalanan kita 1 semester ke depan, bila salah satu konsep ini muncul di salah satu topik, saya akan tanyakan ke yang sudah saya berikan tugas. Ya, misalnya yang collective intelligence dapatnya mahasiswa yang mana, kemudian minggu depan saya ternyata mention konsep itu, saya mau tanya ke mahasiswa tersebut, apa yang Anda pahami tentang collective intelligence. Jadi nanti pembagiannya akan saya share di grup WhatsApp, tolong ingatkan saya ya. Bu, pembagian konsep kunci new media kapan di-share? Gitu. Baik teman-teman, itu aja dulu penjelasan untuk perkuliahan hari ini. Sudah cukup panjang, Anda mungkin sudah bosan juga. Tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa pakai masker dan menjaga jarak.